hari ini kita mengenalkan sistem yang kita sebut dengan PMAS. Di sistem ini terdiri dari 3 modul utama. Yaitu pengelolaan cashbook, jadi untuk itu cash dan bank. Modul-modulnya bisa kita lihat turunin menunya. Nah, di situ ada beberapa modul, sebetulnya terdiri untuk uang keluar masuk ya. Intinya di sini adalah pengelolaan uang cash. Jadi cash flow yang sifatnya cash basis ada di sini. Di sini ada beberapa modul, bisa kita lihat dari menunya. Itu adalah menu receive voucher, kemudian ada payment voucher, kemudian ada unidentified transaction. Jadi kalau kita menerima uang dari sumber yang kita tidak ketahui, kita masukkan di sana. Kemudian ada memorial receipt. Sebetulnya ini memorial untuk hal-hal terdiri dari 2 ya, ada receipt dan payment. Nanti kita terangkan kenapa ada ini. Sebetulnya ini sama aja, penerima dan uang dari ini. Coba kita bedain. Yang datang dari sub ledger itu ada di receipt voucher dan payment voucher. Nah, untuk hal lain di luar itu, kayak misalnya jasa giro atau apa segala macam, bunga, nah itu dimasukin ke memo supaya nanti kita gampang dalam pengelolaannya. Kalau ada apa-apa, gampang carinya. Sebenarnya untuk itu. Kemudian ada pengelolaan petty cash. Jadi di petty cash ini sifatnya yang impress fund ya. Jadi diisi lagi kayak top up gitu ya. Karena kita udah di sini bukan biayanya bukan dilawankan dengan petty cash, tapi sebetulnya dilawankan dengan bank. Jadi sistemnya impress fund. Jadi kalau misalnya fluktuatif itu tidak bisa digunakan. Ini harus impress fund. Nah, kemudian untuk settlement itu untuk supaya transaksi-transaksi yang sudah fix itu tidak bisa diganggu lagi. Jadi udah disettle lah istilahnya gitu. Kemudian ini data transfer ini adalah seperti saya katakan di awal bahwa ada cashbook, ada fixed asset, ada general ledger, nanti dipisahkan tiga ini ya. Jadi waktu cashbook kita udah beres, masalah kita dengan cash tadi udah beres, kita akan transfer itu ke general ledger. Jadi posting lah, posting pertama dari cashbook ke general ledger, supaya nanti kita gampang nge-trace juga. Intinya kita bedakan antara yang di cashbook sama yang di GL, nanti kita bisa lihat. Kemudian ada proses yang namanya bank rekonsiliasi. Jadi kita bisa merekonsil bank dari rekening koran dengan yang ada di sistem. Karena ada kemungkinan ada pembayaran yang sudah dilakukan, apalagi dengan giro, tapi sementara di kenyataannya belum dicairkan. Jadi kita harus tahu tuh antara selisih antara rekening rekening koran dengan apa yang ada di sistem. Kita tahu sebetulnya cash kita tuh basisnya tuh berapa gitu, seperti itu. Jadi ini adalah untuk pengelolaan cashbooknya. Nah, kita nggak ke vacation dulu, kita lanjut ke general ledger dulu, karena vacation yang terakhir kita bahas. Nah, di sini ada beberapa modul juga, yaitu journal entry. Jadi kita bagi journal entry ke journal entry. Nah, di journal entry ada dua menu, journal entry dan journal posting. Apa itu? Nah, journal entry ini sebetulnya dia menerima semua jurnal-jurnal dari sub ledger dan dari cashbook ya, sebelum diposting. Jadi kita sebetulnya ada 2 macam. Jadi sebelumnya kayak temporary journal lah ya, istilahnya jurnal yang belum diposting ke cashbook. Kita bilangnya saat ini sih rough book. Jadi draft dari GL. Supaya kenapa? Supaya kalau ada kesalahan atau ada apa, itu kita bisa koreksi. Kalau udah di closing atau di posting ke GL, di jurnal posting itu udah nggak bisa diapa-apain. Jadi tolong diperhatikan di situ agar nanti pada saat gua masih di journal entry, nggak ada masalah sih, journal entry masih bisa masih bisa di unpost, bisa di apa segala macam. Ya, masih bisa diganti-ganti selama masih di journal entry. Namun walaupun di journal entry, dia bisa sudah dibuatkan seperti laporan yang sudah di closing. Nah, ini yang membuat istilah kita bisa lihat nih, closingan kita benar nggak? Kita benar nggak? Apa kita benar nggak? Kita bisa lihat di situ. Sebelum benar-benar diposting ke GL. Jadi kita closing di GL setiap bulan. Nah,
Kalau udah diposting ke GL, udah nggak bisa gerak. Yang bisa unpost cuma orang yang dikasih right, orang yang dikasih permission buat unpost. Jadi itu kasusnya khusus, jadi bisa enggak sembarangan kalau udah masuk ke GL. Karena kita anggap itu udah dilaporkan dan enggak boleh bergerak lagi. Jadi kalau ada apa-apa ke depannya terhadap GL ini, lakukan adjustment di bulan berjalan. Seperti itu. Maka hati-hati sebelum masuk GL diposting ke jurnal posting tadi. Diposting ke GL lah sebetulnya. Jadi walaupun itu ada jurnal temporary, ada jurnal GL yang memang udah diposting, artinya closing GL. Paham ya sampai situ ya? Nah, kita juga punya menu namanya budget entry. Nah, budget entry ini tergantung. Jadi gini, budget entry ini bisa diimpor dari sistem budgetnya JLL. Jadi JLL tuh punya sistem budget, namanya PMBS. Tiap tahun BM itu diharuskan untuk membuat budget sebelum tahun fiskal berjalan. Jadi sebelum ini berjalan, tahun buku berjalan, itu dibuatlah budget. Nah, itu bisa diimpor masuk ke sini. Ke sini. Jadi kita bisa komparasi antara budget dengan realisasi. Seperti itu. Budget itu gunanya untuk kalau mau entry manual satu. Intinya itu sih sebetulnya. Nah, budget ini juga kita bagi dua, yang masih draft dengan yang sudah fix. Itu posting tuh fix artinya udah nggak ada. Oke. Di bawahnya juga impor jurnal data. Jadi kita juga memungkinkan sistem kita sebetulnya mau mengimpor jurnal dari Excel, dari sistem lain lah intinya. Jadi kan ada kemungkinan ada sistem-sistem lain kayak Zahir lah, apalah segala macam kan. Nah, kita bisa bikinkan ada template-nya untuk bisa diterima sama sistem kita. Gitu. Account inquiry itu sebetulnya nyari historical dari satu jenis akun, misalnya pergerakan dari akun lah. Bisa kita cari. Ya. Tapi syaratnya harus diposting dulu. Jadi udah jadi GL, yang bisa dicari adalah yang sudah diposting. Jadi kita mau nge-trace sebetulnya nih satu akun ini pergerakannya kayak apa? Ceritanya gimana? Jadi akun inquiry ini gunanya untuk melihat cerita dari akun tersebut. Misalnya kita nyari akun AR nih, dulunya gimana nih, dia utang di mana aja, pernah dibayar apa aja gitu loh. Kita bisa lihat semuanya. Jadi ada pergerakan setiap jurnal yang melibatkan akun tersebut, itu akan dilihatin semuanya dari awal. Jadi kita bisa melihat histori dari satu akun, perjalanan satu akun. Jadi kan sebetulnya accounting itu kan cerita kan. Accounting itu cerita tentang pergerakan satu ini. Nah, akun inquiry gunanya untuk itu. Jadi kita bisa cari dulu apa ya nih? Kan biasa kayak gitu tuh. Ya kan? Oh, ternyata dulu pindah akun nih dari sini. Ah, itu bisa dilihat dengan akun inquiry. Tapi syaratnya harus sudah diposting. Oke. Nah, yang tadi diceritain di awal bahwa kita punya dua sub ledger, ya. Jadi dua sub ledger system. Ada yang namanya AR, itu PMIS, dan ada satu lagi AP, itu PMAP. Ya, jadi kita punya dua sub ledger yang bisa otomatis jurnalnya ditarik, jadi nggak perlu jurnal manual di sini. Jadi jurnal accrue untuk apa AP kan, jurnal pembayaran segala macam itu kalau pakai PMAP. Tapi kalau misalnya nggak pakai PMAP, ya jurnal manual accrue-nya, jurnal manual paymentnya seperti itu gitu lah ya. Nah itu yang setelah 1 tahun ya akhir tahun itu namanya closing year. Jadi kita tutup tahun untuk dapatkan posisi return earning, ya kan? Jadi semua pembukuan itu pada akhirnya kita harus lihat P&L tahun tersebut untuk dipindahkan ke RE, ya. Jadi closing year gunanya untuk itu. Senior itu sangat mudah sekali, nggak ada pekerjaan lain. Sebetulnya kerjaan orang akunting tiap bulan juga cek profit and loss tahun itu benar nggak, RE-nya harus sesuai itu, cuma seperti itu. Jadi yang penting adalah laporan keuangannya sebenarnya. Pada saat P&L-nya benar, harusnya dia jadi RE. Closing year ini cuma klik doang, nggak ada ngapa-ngapain. Ya, karena dia meng-summary pekerjaan selama 1 tahun dalam akhirnya satu akun aja kan, untuk akun 30 kan, akun
RE kan, atau dipindahin. Karena kenapa? Karena kalau nggak ditutup nanti artinya uangnya trial balance-nya ngaco juga karena ke bawah. Karena BNL itu kan sifatnya 1 tahun, akhir tahun baru dia nggak boleh ke bawah, jadi harus nyimpan di RE, naik deh ke RE-nya, pindah. Jadi mulai dari nol lagi dari Januari seperti itu, ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya ledger closing data. Ini biasanya digunakan untuk data yang udah banyak, karena sebetulnya sistem ini walaupun diposting dia akan masih yang namanya di data transaksi. Kalau di data transaksi otomatis sistem ini akan makin lama makin berat, ya kan? Karena tiap mau nyari apa nanti lama. Nah, sebetulnya ledger closing data ini kalau kita mau memindahkan istilah kayak nge-backup lah ya, kayak nge-backup data yang ada di transaksi ke satu data history, jadi data backup gitu, di mana dia langsung otomatis kebentuk TB tiap bulannya, detailnya historinya disimpan. Jadi mau nyari TB tahun berapa misalnya 2017 bulan 10 bisa lihat di history gitu. Kalau memang di backup ya. Jadi sistemnya itu hanya ini ya fungsi tambahan untuk meng-backup data ledger ya, supaya sistemnya nggak terlalu berat. Oke. Dia akan bikin opening balance, jadi datanya yang tahun lalu udah, misalnya kita tahun 2019 kita masukin ke sini, ya udah artinya kalau mau lihat 2019 di story, lalu di transaksi gimana? Cuma jadi obat, jadi nggak bisa lihat di transaksi, udah nggak bisa lihat lagi datanya. Kalau mau lihat ya harus pindah ke story, seperti itulah modulnya disediakan. Oke. Kemudian yang ketiga itu fixed asset. Fixed asset itu kita bisa mencatatkan semua fixed asset kita, ya kan? Mulai kita bisa ngelakuin klasifikasi terhadap aset, itu lokasi aset di mana, ya kan? Kita bisa catatkan, kemudian saat akuisisi pembeliannya. Nah, dari situ kita bisa menentukan masa depresiasinya, ya kan? Sehingga kita nggak perlu ngejurnal depresiasi setiap bulan. Dengan semua aset yang ada, jadi gampangnya gini nih, selama ini kan ada jurnal depresiasi tiap bulan. Nah, kalau bikin manual kan, nah ini asetnya dimasukin yang ada di listnya. Paling gampang ya, cara ngebolaknya begitu kan. Kadang-kadang aset apa yang mau dimasukin, nggak usah, lihat aja sekarang jurnal depresiasinya apa aja, masukin asetnya di situ. Nah, jadi tiap bulan kita akan ngelakuin jurnal depresiasi otomatis, tinggal tarik. Bulan ini apa? Karena apa? Begitu nanti masa depresiasinya selesai, dia otomatis hilang, nggak akan ketarik lagi, gitu loh. Enaknya seperti itu. Awalnya emang kayaknya ribet banget ya, misalnya banyak lah, yang dia ribet banyak. Tapi setelah itu udah enak, kita udah nggak peduli lagi kapan habisnya. Kalau manual bisa kelewatan jadi minus. Karena kan kita ulang, kita copy, kita ulang, gitu kan? Caranya kan, nah bisa minus, gitu. Ada yang kelewatan. Kalau ini nggak akan kelewatan. Begitu habis. Nah, di sini juga bisa bikin jurnal akuisisi juga bisa, ya kan? Disposal juga bisa. Jadi misalnya kita barang udah nggak dipakai, kita disposal, dia bikin jurnal disposal sendiri, ya kan? Apa dijual, ada keuntungan nggak? Apa memang rugi apa segala macam, bikin jurnal sendiri. Keuntungannya menggunakan ini. Nah, kenapa saya taruh di terakhir tadi? Karena jarang yang mau pakai. Ya udahlah, jurnal ini aja lah dalam masukin aset. Nah, saya sarankan pakai, karena nanti gunanya lebih nggak enak di awal, tapi setelahnya enak. Tinggal tarik aja. Udah nggak mikir. Ada barang baru masukin, ya kan? Misalnya masa penyusunan 40 bulan, 36 bulan atau berapa, ya udah 36 bulan selesai sendiri jurnalnya. Nggak usah pusing gitu. Oke? Nah, kemudian pendukungnya adalah otomatis ada report, ya. Di report kita bisa ada report untuk cash book, jadi untuk tadi uang keluar masuk. Nah, ada di situ yang sifatnya bank transaction. Jadi bank transaction itu kayak, jadi kalau didampingin dengan rekening koran,
harusnya sama. Jadi itu bank statement ya. Yang paling sering dipakai itu nih, bank transaction makanya nih. Karena bank transaction itu mirip dengan rekening koran. Nah, disitulah kita biasa ngelakuin rekonsiliasi ya. Yang bedanya di bank transaction kan tadi yang saya bilang, yang di rekening koran belum tentu uangnya udah keluar gitu loh. Makanya kan biasa harusnya sama gitu kan, tanggal-tanggalnya. Jadi selalu pastikan di sistem itu adalah uang yang dicatat di receipt atau payment voucher sesuai dengan rekening koran. Ini supaya saya bilang dari awal kita udah aware nih ya, jangan uangnya kita catat tanggal 15 di rekening koran tanggal 16, nanti pusing nyarinya ya. Jadi gini nih, yang paling banyak gini, orang bayar tagihan hari ini tanggal 14, kita catat nih, oh ada tanggal 14, ingat ya, uangnya kan belum masuk. Nah pastikan samain dengan rekening koran. Uangnya udah masuk, baru kita bilang, baru kita buat OR-nya. Atau kalau memang mau buat OR temporary dulu, ya kan? Sebelum dialokasi, belum dialokasi dengan invoice-nya, ya, rubah tanggalnya sesuai rekening koran. Perhatikan dari sekarang. Saya bilang sekarang supaya nanti nggak pusing di kedepannya. Karena yang namanya rekening koran udah ratusan ini, banyak pusing lihatnya. Ya kan? Kalau yang dari sistem VA enak, tapi yang manual masukin rekornya setengah mati. Karena kayak kita punya pegang 8.000 unit ya segala macam ya 10.000 unit gitu. Begitu dia salah aja masukin tanggal 1 transaksi di mana? Pusing nyarinya. Jadi 10.000. Ya, jadi pastikan sama dengan rekening koran agar pada saat kita bikin bank transaction dari laporan, kita bisa ini loh, pakai penggaris jadinya. Kan biasa tuh orang akuntan itu pakai penggaris tuh, rekening koran dengan itu bisa cari. Ya. Sebetulnya sih ada bank rekon, kalau mau pakai sistem bisa, cuma biasanya orang akuntan ini masih mau pakai yang kayak begitu, pakai penggaris besi, tarik satu-satu lihat. Tapi nggak apa-apa. Itu bisa terjadi kalau istilahnya dari awal kita concern gitu loh dengan yang namanya tanggal gitu loh, tanggal ini penting gitu ya. Nah udah itu report yang lain lebih ke parsial, jadi mau lihat receipt-nya aja, mau lihat payment-nya aja, atau mau lihat unknown payment, itu unknown ya, jadi ada orang bayar kita nggak tahu bayar itu apa ya, dan kita nggak nemu juga nama tenan kan, biasa kan yang punya tercatat si A gitu kan, yang bayar anaknya kan gitu, kita nggak tahu untuk bayar apa dan nggak dikasih istilahnya. Nah udah itu ada juga cash flow gitu kan, jadi kita bisa, nah ini juga salah satu yang penting. Jadi pada saat kita ngejurnal, kalau receipt dari pakai PMS otomatis ya ada ya biayanya ya. Apa namanya? Maksudnya udah dianalisa. Jadi kita ada yang namanya analisa T5. Jadi ada satu kolom dari sistem ini di data itu kita kasih analisa. Ya. Jadi kedepannya cash flow bisa dibuat. Misalnya departemen A keluar duit berapa? Kan kita cuma punya satu akun nih. Misalnya ATK gitu kan, kita nggak tahu nih ATK nih biayanya siapa ya. Kita di T5 kita bisa pecah berdasarkan misalnya departemen tadi saya bilang ya kan, HR berapa, accounting berapa, jadi nanti ketahuan siapa sih yang paling boros nih pakai ATK gitu lah, intinya seperti itu ya. Nah cash flow ini gunanya kayak gitu, jadi kita bisa lihat masuk keluar uang, dan istilahnya kita klasifikasikan lagi satu akun itu ke beberapa turunannya gitu loh. Nah, artinya pada saat kita ngeluarin ngejurnal biaya, kita juga harus masukin analisa T5-nya. Jadi di T5 tuh satu kolom gitu, T5 ini mau diakuin biaya pembebanannya gimana. Intinya itu. Bisa. Jadi macam-macam kodenya. Master analis itu analis detail ya. Nah, kita lihat yang T5. Nah, kayak gitu tuh. Kita bisa lihat bagi-baginya tuh dikasih kode gitu ya. Jadi kalau ada payment dikasih masuk, oh payment ini apa, ini untuk bayar pajak, oh ini untuk apa. Jadi nanti di cash flow-nya bisa dilihat sebetulnya bahwa uang-uang ini ya, terus banyak sih emang biaya ya, bahwa keluarnya tuh buat apa aja gitu. Selain baik, kalau baik cowok kan ya cowoknya bisa satu, bisa aja ngumpul di satu tempat, kita nggak tahu itu turunannya apa.
Nah ini bisa untuk supaya bisa ada turunannya, kita bisa tahu. Nah itu report untuk cash flow ya. Nah udah itu ada cost projection, jadi ada template juga untuk bisa ngelihat dari tahun yang lalu gimana proyeksinya untuk membuat namanya ini pembiayaan lah, proyeksi pembiayaan seperti itu. Oke. Nah kemudian petty cash tadi, jadi kita punya, jadi sistem petty cash seperti ini ya, saya terangin dulu ya. Jadi pertama kali orang bikin yang namanya advance request. Jadi request advance, ngisi itu, ada approval, udah di approve, oke, angkanya keluar, keluar dari petty cash, artinya nilai petty cashnya berkurang. Saya minta ke bagian ini finance petty cash nih. Nah petty cash kita batasin, misalnya satu voucher cuma boleh minta 500.000, misalnya kita punya voucher 2,5 juta lah ya, disimpan. Nah boleh paling maksimal boleh 500, kita udah dia minta dan dia approve, dikasih duitnya. Habis itu settlement dong, clearing ya, orang itu datang balikinnya bond ya kan? Kalau ada duit lebih kasih lebih duit. Nah ini yang kita masukin kan? Nah setelah kita masukkan, kita ngelakuin yang namanya kita temporary replenish dulu ya. Artinya uang memang udah disettle, udah dibuat petty cash-nya ya kan, kita bisa masukin ya. Setelah itu kita bisa bikin yang namanya daily petty cash. Kita bisa lihat nih daily, kita masih di report. Ngelihat report. Masih di report. Saya cuma nerangin dari report tuh cara kerjanya gimana. Nah, uang yang keluar masuk pertama tadi, uang yang keluar itu kita bisa lihat nih daily petty cash. Kita bisa print setiap hari ya daily petty cash. Nah, jadi uang yang gunanya daily petty cash ini untuk opnam duit, bener nggak? Karena di situ di laporannya sendiri ada sampai berapa, uang 10.000 berapa, uang 100.000 berapa, uang 50.000 berapa, jadi kita bisa tahu nih ke bawah nih kayak gini nih. Oh bang, nggak pakai petty cash ini nggak ada. Nah itu tuh di bawah tuh ada. Kita harus masukin ini. Ini untuk opnam harian ya, seperti itu. Oke, paham di sini. Jadi kita bisa lihat uangnya harus sama. Kalau nggak sama ya masalah itu artinya. Ya, oke. Nah, setelah kita replenish, kita ada 2 kali replenish. Replenish pertama supaya untuk tadi kita bisa settle mau benar duit itu udah keluar. Replenish kedua itu sama aja kita kayak mau top up. Ya. Jadi laporan replenishnya kapan sih kita top up? Jadi istilahnya semua biaya petty cash tadi dibalikan lagi dengan bank yang ngeluarin duit. Jadi uang lagi kembali lagi, kan kita bilang impress fund ya. Jadi udah kepake nih 3 juta, oh minta lagi dong 1,5 juta karena kita petty cash 1,5 juta. Nah itu kita ngelakukan yang namanya replacement kedua atau bikin payment voucher. Jadi kita ngambil duit dari bank. Nah biaya yang tadi ini dilempar lawan bank biayanya. Oke, ini impress fund. Jadi kita petty cash itu sebetulnya sebagai kayak rekening antara ya, yang akan kita isi ulang setiap berapa periode, nanti itu tergantung tergantung transaksinya lah ya istilahnya. Oke. Kemudian laporan otomatis general ledger. Ya. General ledger jelas ada yang namanya account listing, jadi kita bisa di periode tertentu. Jadi kita bisa periode misalnya bulan Juni nih kita mau lihat account listingnya. Maka itu keluar adalah summary dari pergerakan dari akun tersebut, transaksinya berapa besar dan ending balance-nya berapa gitu. Jadi ada bulan lalu berapa, terakhirnya udah itu transaksi bulan ini current period-nya ada berapa, dan itu terakhir ending. Nah kalau journal listing itu bentuknya jurnal per jurnal. Jadi kita kan bisa bikin di GL kita punya yang namanya batch, di atas tuh namanya batch. Jadi folder tentang misalnya tentang AR, jurnal AR. Nah, folder itu isinya ya tentang AR semua, tentang jurnal AR semua. Nah, di bawah dalam folder itu jelas ada jurnal set. Jadi satu jurnal lengkap lah intinya ya, dari tiap-tiap masing-masing AR con. Ya. Nah, jurnal listing ini ya mengeluarkan tadi
satu set jurnal tadi, laporan itu. Jadi kita mau lihat nih, oh jurnal si unit ini dari Januari sampai Desember nih, gue mau lihat apa aja sih jurnalnya. Bisa gitu loh. Bukan cuma 1 bulan aja. Kalau 1 bulan ya keluarnya mungkin 1 aja. Mungkin bank lah banyak ya, jurnal set tuh yang paling banyak bank lah, ya kan? Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, otomatis setelah ini biasanya ada perbedaan, kita cari dulu, kemudian kita cek trial balance. Trial balance. Jadi sebelum saya ngomong sekali aja ya. Pada saat pertama kali kita closing, yang harus dipastikan TB-nya benar. Cara begonya, bikin laporan ini, tarik ke bawah, benar nggak udah 0? Artinya udah balance ya. Itu cara bego yang pertama tuh. Itu harus dulu. Kalau itu belum balance, cek, pasti salah, udah pasti salah. Ya. Jadi TB harus 0, harus balance dulu. Namanya TB, ya kan? Harus 0 dulu. Nah. Yang kedua, cari bukan normal balance. Ngerti ya, bukan normal balance ya? Jadi harusnya di kredit tapi di debit. Ya. Jadi normal balance-nya akun ini harusnya di kredit atau di debit, atau kalau ini debit ada di kredit. Nah, itu yang harus diperhatikan sebelum teriak ke implementator kita. Biasa ada tuh banyak. Kita pegang 100 ya, lebih ya. Yang aktif 80 plus. 80 lebih kita pegang. Akuntingnya teriaknya nggak jauh-jauh dari itu. Nggak balance. Lagi mana kalian yang bikin Jurnal. Kalian yang bikin jurnal kok nanya kita nggak cari balance di mana? Terus kebetul udah itu setelah TB benar baru kita ngomong bikin balance sheet ya. Balance sheet ini tenang aja, pokoknya di PMIS nggak usah khawatir salah atau apa karena semuanya ada obatnya. Kita ada obatnya semua. Nanti saya jelaskan di terakhir. Ada toolsnya. Oke? Nah, di balance sheet kita buat laporan balance sheet. Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, ada kemungkinan masih nggak balance. Ada kemungkinan nggak balance. Apa? Kenapa? Kalau udah tadi TB oke, masuk ke balance sheet nggak balance. Nah, itu artinya bahwa Terima kasih Pak Abdul. ada transaksi kita, ada transaksi akun kita yang belum terdaftar di template balance sheet. Ya, ini yang paling sering ditanyain. Jadi saya ngerangkum FAQ aja nih, ya di sini ya. Nah, di balance sheet ini pada saat dicek ternyata tetap nggak balance. Nah, kita juga sediain tools karena udah pasti bahwa akun tersebut belum terdaftar di template. Jadi gini, sebetulnya balance sheet ini bisa dibuat sesuka kita, laporannya modalnya seperti apa, tergantung kebutuhan manajemen. Ya. Nah, untuk itu kita harus daftarin yang namanya akun transaksi. Ada akun-akun yang harus daftarin ke dalam template kita. Udah itu masnya bikin coba baru, ya kan? Bikin coba baru dipakai, tapi di template belum dimasukin. Nah, itu kejadian nggak balance jadinya. Jadi kalau begitu buka TB udah benar, buka balance sheet nggak balance, jangan panik dulu gitu loh. Kemungkinannya di situ. Ya, ada kemungkinan lain, kesalahan data atau misalnya lagi koneksi error ya, Ya, bisa. ada segala macam mungkin, tapi jangan panik dulu. Kalau TB udah 0, harusnya masalahnya tinggal di situ, ya harusnya. Nah kemudian biasa profit and loss, ya profit and loss adalah neraca rugi laba, ya kan, untuk ditampilin setiap bulan. Nah perlu diperhatikan bahwa tadi berhubungan dengan balance sheet. Di sisi yang namanya current year result, artinya pendapatan tahun berjalan, itu harus sama dengan total profit and loss. Kalau itu nggak sama juga, artinya belum benar laporannya. Jadi total profit and loss di bawah sebelah kanan itu, yang paling bawah itu totalnya harus sama dengan current year result di balance sheet. Liabilities bagian kanan ya. Kita bisa lihat gitu kan, bahwa angkanya itu sama. Nanti pas Fian ngajarin, kalau mau nanya dengan saya nanti terangkan kalau udah sampai ke arah sana. Kemudian financial table ini yang di paling bawah yang terakhir itu adalah kita kalau mau buat
periodically, atau mau dibandingkan dengan budget, atau mau apa, pokoknya sifatnya itu adalah tabular ke kanan. Yang susah dilihat kalau jadi satu gitu kan, jadi kita bisa bikin tabular gitu. Ke kanan tuh ada periode Januari sampai April, kita mau lihat nih bulanan, jadi nggak usah bikin sebulan, nggak perlu, bisa. Ya. Jadi bisa dibuat berderet ke kanan dari awal. Nah, sampai bulan berapa ya, sampai ada datanya bulan berapa gitu loh. Itu kalau kita mau lihat sampai bulan 5 doang ya, sampai bulan 5 doang. Dan semua yang ada di report GL ini, di reporting ini, itu bisa diekspor ke Excel. Ini kebetulan cuma ada di Januari doang. Nah, jadi kita bisa lihat seperti itu. Kalau Januari, Februari, ya udah ada ya, udah semuanya ada. Oke. Sampai di sini. Dan ini bisa diekspor Excel. Kenapa ekspor Excel? Nggak ada laporan yang bentuknya print-printan? Nggak. Karena apa? Tiap gedung mau macam-macam. Ya, jadi ya silakan berkreasi sendiri lah orang accountingnya. Ekspor aja ke Excel, yang penting datanya benar gitu. Tinggal dibagus-bagusin sendiri. Oke. Fixed asset. Biasa kalau fixed asset nggak macam-macam, otomatis adalah ada listing dari aset yang dipunyai, ya kan? Kalau depresiasi udah berapa lama, apa segala macam. Seperti itu. Jadi ada depresiasi listing sebetulnya. Oh, belinya kapan? Udah depresiasi berapa? Kemudian depresiasinya berapa? Sisa penyusutannya berapa, kayak gitu loh. Ya, isi seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah tools. Oke, di cashbook kita bisa lihat ya. Jadi ini adalah pembantu jika kalian pusing sebetulnya. Kalau lagi pusing, oh kenapa nggak balance sampai sekarang? Lihat aja dulu. Jadi audit account dan periode itu kadang-kadang ya, kadang-kadang ada salah. Akunnya belum kedaftar, dicoba. Coba belum terdaftar. Nah, udah klik ini aja, kelihatan tuh. Coba mana yang belum daftar. Oh, nggak ada, bagus. Nah, keluar kayak gini, dilihatin tuh yang salah periode, yang salah ini dilihatin. Cuma tinggal di klik kanan, nanti itu bisa diklik kanan. Nah, create account atau fix period gitu loh. Enak kan? Sebetulnya nggak jangan panik dulu. Kok nggak ini tahu bulan ini? Nah, lihat ini dulu nih. Ini ada tools untuk cashbook ya. Untuk cashbook ada, untuk GL ada. Oke, sama sih sebetulnya. Nah, sama juga ada untuk accounting periode salah atau apa. Nah, audit reconcile itu ini berat ya. Kalau saya sih nggak terlalu suka pakai ini, mendingan saya ke reconcile beneran. Karena audit reconcile itu mencari perbandingan antara balance yang ada di GL data, apalagi kalau udah banyak itu berat banget, ya kan? Dengan yang udah direkonsile di cashbook. Jadi kita ngebandingin lagi dengan laporan histori kita. Apa sih yang kelewat gitu. Dia akan cari kan, nih loh yang kelewat, bilangin, cuma prosesnya lama. Ya. Nah, yang terakhir itu cashbook fixer. Jadi cashbook fixer ini loh. Ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa untuk perbaikan. Misalnya kita mau cari nih, kenapa sih nggak balance? Bener nggak sih nggak balance gitu? Kita bisa cari. Jadi kita bisa cari semua transaksi yang nggak balance kalau ada, ya kan? Yang ONB itu other not balance. Kalau kita gunain transaksi dolar atau apa, ya. Jadi other currency lah ya. Nah, jadi kadang-kadang base currency-nya balance, other currency-nya nggak balance. Dulu sering sih, sekarang udah rata-rata memang udah transaksi pakai rupiah, jarang ya kejadiannya. Tapi kan sistem ini kan dipakai udah dari berapa tahun yang lalu, jadi udah. Ya, oke. Lalu other amount bawahnya klik. Sama itu other amount juga untuk kalau misalnya ada yang nggak beres dengan other currency, itu juga jarang digunain, ya kan. Udah itu ada trust remover. Ini biasanya gini loh, ada kejadian yang tadi yang saya bilang, ada nggak stabil lagi, jaringan nggak stabil atau listrik mati tiba-tiba, jadi data itu sebetulnya sempat masuk ke database, tapi nggak sempurna. Nggak sempurna lah intinya, abnormal. Kita kan nggak tahu nih, masalah bisa aja. Nah, ini ada fungsi buat ngilangin sampah-sampah yang kayak gitu, karena itu kadang-kadang mempengaruhi laporan. Oh, ini nggak gini ya, saya udah cek semuanya nggak ada yang beres, udah ada trust remover gitu untuk beres-beresin. Nah, reset data doc
Baik. Nah, ini biasanya kalau misalnya kita salah nih, kita udah transfer ke GL nih, kita udah posting ke GL, ya kan, udah posting ke GL, kemudian salah dari Facebook ya, lempar ke GL, salah, tarik balik dari GL, bisa unpost. Orang yang dikasih authority untuk unpost bisa unpost tuh dari GL balik ke Facebook, ketinggalan datanya. Ada data-data yang ketinggalan, yang nggak bisa, masih dalam keadaan, artinya statusnya di Facebook masih dalam keadaan posting, padahal udah ditarik balik. Nah ini fungsi untuk beresin itu bisa. Nah itu fungsi di Facebook. Ya itu kan. Oh ada itu apa? Reference number. Oh reference number itu ada, kadang-kadang reference numbernya tabrakan. Ya jadi gini nih, kuncinya gini. Cashbook apapun itu, di cashbook itu ada yang namanya selain nomor voucher adalah nomor referensi. Kadang-kadang mereka punya sendiri. Nah, nomor referensi nggak boleh double. Nah, yang voucher sebelah kiri itu kan sebetulnya yang sistem kasih. Ini by system. Ya, by system. Nah, biasanya ada reference number lagi tuh. Nah, reference number ini nggak boleh sama. Nanti akan ditolak sama GL. Nah, jadi kalau ada kesalahan itu cara betulinnya pakai itu tadi. Oke. Sama di GL juga satu-satu kita bahas ya kan. Akun period tadi yang salah periodenya. Jadi kita bisa lihat nih. Satu hal lagi yang sering terjadi di akunting adalah pada saat kita pakai programnya pajak. Ya. Jadi posisi gini nih. Program PMS dibuka, habis itu gunanya ISPT itu, e-faktur. Nah, programnya pajak ini maksa sistem untuk merubah format tanggal. Ini keadaan minimize nih, PMS nih. Habis selesai ngerjain pajak, buka PMS lagi, balik dan tanggalnya. Program ini nggak akur sama ISPT. Nggak akur sama ISPT. ISPT Zahir. Nah, karena gini, kita itu melakukan, kita nggak ngecek setiap mau ngisi data tanggalnya benar atau enggak. Kita ngelakuin perubahan format pada saat sistem dibuka, pada saat ini diklik double buka. Cuma biasa orang akunting tuh kebiasaan tuh buka SPT di situ, Excel bejibun ditaruh di situ, gitu kan? Iya kan? Yang udah bikin lelet, gitu kan? Gak ada yang tutup tuh, semua dibuka sampai terakhir YouTube, kan? Biar nggak stres. Streaming, iya kan? Betul nggak? Nah, itu. Padahal itu memperlambat sistem dan membuat sistem bisa konflik. Nanti yang begitu laporan akhir stres sendiri. Kok laporan saya nggak masuk ya? Kadang-kadang itu penyebabnya. Ya saya kasih tahu aja. Jadi nanti jangan, oh ini kok gini ya. Sekarang ya sehebat-hebatnya komputer dicampur baur itu kan sebetulnya dibikin tap gitu kan, ya bikin masalah juga sebetulnya. Memorinya di dalam saling rebut-rebutan. Biar saya kasih tahu aja nih, gitu loh. Jadi kalau lambat, lelet segala macam, belum tentu sistemnya lelet. Bisa aja tadi kebanyakan buka. Memorinya udah mepet, ya. Makanya kita minta sama orang akunting 4 GB ya, 4 GB ya. 8 GB. Nah, 8 GB sekarang ya. Tuh supaya bisa tuh buka tuh semua bareng-bareng. Sebetulnya sih sistem kita nggak harus gitu ya. Iya. Cuma kelakuan user aja tuh yang harus membuat memorinya gede. Karena udah tahu kebiasaan. Pasti Excel buka berapa lagi sheet. sekarang Excel udah 2013 ke atas. Udah banyak banget. Nah, saya ngerti. Makanya kita minta spek gede. Karena kita tahu nanti pasti misalnya sistemnya lelet. Gitu. Oke. Audit account sama audit account fungsinya tadi yang belum terdaftar. Nah, audit GL period sama. Jadi memang saya memang agak concern dengan period ini karena kebanyakan tadi format berubah di tengah penggunaan karena menggunakan aplikasi lain atau apa. Jadi aplikasi kita nggak tahu nih orang sana bikin kayak apa gitu loh. Sistem misalnya ada Jahir misalnya buka 2 gitu.
di akhir ngelakuin apa dengan komputer kita nggak tahu. Makanya kita siapin kayak gini-gini. Kita nggak pernah memaksa, tapi sistem kita bisa ngambil data mereka, gitu loh, ya kan? Jadi ya terserah mau pakai apa sebetulnya. Nah inilah kita siapin yang kayak gini-gini. Kalau kita lihat di GL ini perbaikannya banyak dalam masalah periode, masalah tanggal, ya. Bawahnya lagi itu tanggal, ya. Yang ketiga baru ngecek apa yang nggak balance. Kita bisa ngecek transaksi apa yang jurnalnya nggak balance. Biasanya selisih koma, ya. Maka diperhatikan, ya, selisih koma. Jadi kita bisa lihat pada saat satu GL nggak balance karena apa? Ya kita bisa lihat di mana. Lihat, kita bisa melacak program, ya, di batch mana yang nggak balance dan di jurnal yang mana yang nggak balance. Sampai ke jurnal set kita bisa cek, jadi bisa keluar di situ, ya. Biasanya kejadiannya karena pecahan rupiah. Kita dulu. Perlu diperhatikan yang di bawah, rounding balance di bawah. Ini kita mau kerapatan desimal sampai berapa? Ya, 0,1 artinya di bawah 0,1 itu kita rapatkan ke 0,1. Di rounding balance. Nah ini sering kejadian orang salah, sehingga pada saat ngerounding itu pecahannya kan apalagi gini nih, PPN include ya, include PPN, jurnalnya kan keriting tuh, tiga kayak gitu. Nah ini kadang-kadang suka keluar di sana, karena harus dibagi 1,1 kan, untuk dapatin include PPN-nya kan. Nah jurnalnya jadi keriting, ya. Kita siapin untuk yang kayak gitu-gitu. Oke. Data validity check sama sebetulnya ngecek yang namanya akun sampah. Jadi yang seperti saya bilang tadi, di mana sistem pasti ada kemungkinan data itu tidak tercreate dengan sempurna. Jadi yang namanya tercreate dengan sempurna itu gini, udah ada jurnalnya, udah balance, udah itu sesuai dengan foldernya atau batch-nya. Nah ini ada salah satu hal dalam pada saat dia menulis ke database itu ada yang nggak sesuai, kita bisa cariin dengan sistem ini. Oke. Udah itu check unidentified itu T-analisis. Jadi tadi seperti saya bilang bahwa kalau kita menggunakan T-analisis, jadi T itu sebetulnya T-analisis itu ada macam-macam ya. Ada, kita menyediakan 5 kolom untuk bikin matriks. Jadi untuk bikin kayak pivot table lah ya kalau kita bilang ya. Jadi bisa dipecah gitu loh sesuai dengan klasifikasi. Ya, kita sediain 5 kategori sebetulnya. Kalau di sini T1 kita ngelakuin T1 tuh untuk mendefinisi sub portfolio. Artinya gini, misalnya nih apartemen 2 tower. Kita mau tahu nih tower 1 dengan tower 2 perbedaannya. Ya kan? Jadi kita bisa tahu nih sebetulnya yang paling banyak bayar ya bagian tower 1 atau tower 2 nih gitu loh. Kayak gitulah kira-kira seperti itu. Ya kan? Coba T2 itu lebih ke departemen ya. T2 ya, kalau kita mau analisa. T3 itu lebih ke chargesnya, jadi apa income dan rental apa segala macam, lebih ke kita mau analisa. Kemudian T4 ini lebih ke pajak, jadi kita tahu nih bayar pajak, kita mau tahu ini bayar pajak apa sih gitu. Oke. Dan T5 itu ada yang cash flow tadi ya, seperti itu, income dan expense. Oh, dialokasikan, diklasifikasi kemana ya. Oke. Kalau tidak ada, artinya dia akan ikut coa gedenya aja, nggak bisa diturunin gitu, paham ya? Ya, seperti itu. Terakhir tools untuk Vikeset. Kalau Vikeset nggak terlalu banyak sih toolsnya, dia cuma ngeliatin aset ID aja. Misalnya aset ID-nya tabrakan gitu loh. Ada kemungkinan itu juga. Kalau ada kita bisa perbaiki.